Hari ini kita hadir majelis maulid lagi. Artinya kita datang lagi kepada Nabi besar Muhammad. Seperti yang tadi kita sampaikan dalam salah satu qasidah kita. Ya Sayyidi, ya man lahul innal musiina lidhambiyas. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini saya kasih tahu biar kalau baca qasidah tuh jangan asal enak sama nadanya doang. Jangan sambil goyang-goyang kesenangan doang. Tapi juga biar tahu artinya. Biar kita ngerti bahwa itu bukan hanya menghibur telingamu, akan tetapi lebih daripada itu membuat relaksasi pada ruhmu. Jadi hadir maulidnya sekalian healing zahir batin. Keluar dari majelis maulid bukan hanya seneng telinganya, bukan hanya seneng pendengarannya, akan tetapi juga seneng ruhnya, seneng hatinya, seneng jiwanya. Jadi sehat semuanya. Ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai Rasulullah. Itu artinya, ya man lahul jahu indallah, wahai seseorang yang memiliki derajat pangkat yang tinggi di sisi Allah. Jadi sekalian, jangan kamu pikir pangkat itu hanya pangkat-pangkat duniawi. Pangkat duniawi itu sesekali dinaikkan, sesekali diturunkan. Dan jangan main-main, kalau udah diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala, turunnya nggak main-main sakitnya. Betul? Pada nonton TV kan? Sesaat jadi apa, besoknya langsung turun dengan sangat drastis. Gak lihat apa? Sesekali sehari jadi menteri, besoknya jadi tahanan. Betul? Jabatan duniawi. Makanya teman-teman, tertarik pada jabatan-jabatan duniawi, saya tertarik pada jabatan akhirat. Mudah-mudahan jadi ustazah bukan hanya jabatan duniawi, semoga di akhirat nanti Allah jadikan jabatan ini jadi sebab kemuliaan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Siapa yang nomor satu? Namanya Nabi Muhammad. Ya man lahul jah indallah, wahai yang memiliki jabatan tertinggi di sisi Allah. Sayyidul Bashar, pimpinan seluruh umat manusia. Imamul Anbiya wal Mursalin, imam bagi para nabi, pemimpin bagi para rasul, pemegang kunci surga, pemegang kunci surga, pemegang liwa, bendera, pimpinan barisan. Waliwaul hamdi biyadi, dan liwaul hamd, bendera namanya liwaul hamd, bendera pujian. Biyadi, aku yang pegang, kata Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Manusia paling mulia di atas muka bumi ini namanya para nabi, teman-teman. Nabi-nabinya Allah tuh manusia-manusia paling mulia di atas muka bumi. Raja-raja, raja-raja di dunia dan akhirat. Jabatan-jabatan tertinggi di sisi Allah adalah nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengatakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di akhirat nanti. Jabatan tertinggi dimiliki, diangkat, dilantik untuk manusia terindah, baginda kita Nabi besar Muhammad. Man lahul jah indallah, wahai pemilik jabatan tertinggi di sisi Allah.
innal musiiin qad ja'u. Inna, kami ini wahai Rasul, hari ini, saat ini, al-musiiin, para pendosa. Siapa di antara kita yang bukan pendosa? Kullukum khata'un, kata Nabi Muhammad. Semua dari kalian adalah pendosa, cuman beda-beda aja jenis dosanya, cuman beda-beda aja skala dosanya, tapi semuanya pendosa. Ada yang dosanya besar-besar tapi dikit, ada juga yang dosanya dikit-dikit tapi besar. Dikit-dikit dosa gitu kan, ada tuh. Ada yang dosanya sedikit, ada yang sedikit-sedikit berdosa. Kamu yang mana kira-kira? Masya Allah. Ada yang dosanya dikit tapi besar, ada yang dosanya banyak tapi dosa-dosa kecil. Kan jadi banyak juga, jadi gede juga itu. Inna musiin, kami ini wahai Rasulullah para pendosa. Ja'u, kami datang kepadamu wahai Rasulullah. Datang ke sini pada hari ini. Lidzambi, datang ke sini bawanya bawa dosa. Maulid ini wahai Rasul, karena kami hendak memohon ampun kepada Allah. Semoga berkat Nabi Muhammad dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Datang ke majelis maulid artinya datang kepada Nabi besar Muhammad. Tapi saya pelajarin orang yang datang kepada kita, kamu tuh ada 2 kelompok orang, kalau malah bisa dibilang 3 kelompok orang, 2 deh gitu biar gampang. Ada orang yang datang karena butuh, ada orang yang datang karena rindu. Kalau nggak datang karena butuh, kalau nggak datang karena rindu. Kita datang sama Nabi Muhammad juga gitu, kalau nggak karena butuh, kalau nggak karena rindu, atau kedua-duanya. Ada orang yang datang karena butuh, ada orang yang datang karena rindu, ada juga yang datang karena kedua-duanya. Saudaraku sekalian saya muliakan, meskipun sama-sama datangnya, perlakuannya beda. Sama kayak kamu juga. Kamu lagi di rumah nih, kedatangan seseorang yang orangnya tersebut datang karena butuh. Biasanya tuh sambil pegang-pegang lutut begini nih, sambil nunduk-nunduk gitu kan. Mau ngapain tuh? Pinjem uang. Itu udah ekstrim banget, udah biasa banget tuh, emang kayak gitu tuh, udah mainstream itu ya, udah biasa gitu. Sedikit sekalian, kamu menerima orang tersebut gimana kira-kira? Ya terima sih, apalagi kalau kamu adalah orang dermawan, kan begitu? Orang datang mau pinjem uang, kamu kasih. Ada orang datang mau minta didoakan, kamu kasih. Ada orang datang mau ngundang, kamu terima undangannya, kan begitu? Ada orang yang datang kepada kita karena perlu, karena butuh. Tapi tentu sikap kamu berbeda dengan seseorang yang datang karena rindu. Orangnya tersebut datang karena rindu dan kamu pun datang menerima dia dengan rindu. Itu beda banget. Misalnya nih, anak kamu pergi ke luar negeri untuk sekolah, atau anak kamu pergi ke luar negeri buat kerja, suami kamu pergi ke luar negeri buat kerja, dapat 2 tahun atau dapat 6 bulan dia pulang, dia datang padamu, kan sama-sama datang juga, betul nggak? Anak kamu datang, suami kamu datang, dia datang juga tuh ke rumah kamu.
Tapi dia datang bukan karena keperluan. Dia datang bukan untuk menyampaikan kebutuhan, akan tetapi dia datang dengan membawa rindu sebagai seorang anak yang sudah 2 tahun tidak bertemu. Kira-kira kamu nyambutnya gimana? Dari sebelum beberapa hari kedatangan, kamu udah persiapkan kamarnya, persiapkan makanannya, bukan begitu? Tahukah kamu, orang datang kepada Nabi Muhammad ada yang begitu. Orang datang ke majelis maulid ada yang kayak gitu. Ada yang datang dengan sepenuh kerinduan, maka Nabi pun menyambutnya dengan sepenuh kerinduan. Dipersiapkan segala sesuatu untuknya, sebab Nabi sangat mencintainya. Kamu kalau hadir di majelis maulid yang kayak mana?